Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala ini. Saya diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini, khususnya untuk wanita-wanita Allah. Siapa wanita-wanita Allah? Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Saya percaya di sini adalah wanita-wanita yang hebat dalam Tuhan. Dari mukanya juga kelihatan. Mana mukanya? Coba lihat mukanya kiri kanan. Muka hebat gak? Seharusnya kita adalah wanita yang hebat karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Cynthia Hani. Biasa kalau di gereja dipanggil Bu Mehu. Karena orang bingung cari Bu Mehu, Cynthia-nya yang mana ya? Saya di edisi udah lama, udah waktu Ibu Bibi masih gadis di Marotai. Dari Marotai, dari jemaatnya kita 20-an ya 30-an bersama Pak Yosia. Tapi banyak hal terjadi, Tuhan bentuk, Tuhan proses sehingga edisi menjadi besar, menjadi luar biasa. Bahkan ada ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu bukan hanya berkhotbah, artinya memberitakan Injil, tapi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan dalam hidup saya, bagaimana cerita tentang Tuhan itu dalam hidup saya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan, harus mengalami Tuhan. Hari ini saya bersama tim PMNA yang pakai baju biru. Tadi ada warna merah, ada warna biru. Tapi satu dalam Tuhan, walaupun berbagai warna, itu indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan suka warna-warni, tapi warna-warni ini memberikan warna yang menarik bagi Tuhan. Amin. Saya percaya pagi ini diberikan tema yang luar biasa. Saya bersama tim PMNA, kami diberikan kesempatan melayani di tempat ini. Di dalam PMNA ini bergabung, saya juga mau memperkenalkan tentang wanita. Di edisi ini, semuanya wanita-wanita, kita adalah wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Dengan tema apa? Air. Saya suka itu, suka banget gitu. Kenapa? Sejak muda, sejak kecil, saya mau menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Tapi dulu yang belum percaya Tuhan itu gayanya beda. Wanita yang tangguh itu dulu. Sejak remaja, saya tuh suka, zaman dulu kan ada filmnya Bionic Woman ya. Masih ingat yang dulu yang Bionic Woman itu, yang besinya bisa ditarik begini, manusia bisa diangkat, ditonjok, udah mental kemana-mana. Saya suka itu. Sampai saking sukanya saya suka tonjok pohon pisang supaya apa? Kuat. Bahkan apa? Saya belajar karate. Bukan hanya karate, saya suka film-film silat, film kungfu. Suka. Kadang-kadang saya pasang itu kan ada buah labu ya, kayak dulu di film kungfu, buah labu kayak botol, tahu kan? Saya gantung, saya tendang tinggi-tinggi. Saya mau menjadi wanita kuat. Saya mau seperti Bionic Woman. Dulu saya mau seperti itu. Saya suka itu karena saya pikir kalau wanita kuat bisa mengalahkan semuanya. Orang kalau macam-macam bisa saya tonjok. Saya juga dulu masih muda, saya pegang senapan angin. Tapi nembaknya apa? Kelalauan. Tembaknya tupai. Saya tembak itu kena nggak? Kena. Kadang digoreng. Tapi sejak kenal Tuhan, saya nggak berani makan tupai. Saya nggak berani makan kelalauan. Saya takut nembak binatang. Jadi itu dulu yang saya dapat tentang wanita kuat. Tapi di dalam Tuhan, wanita kuat bukan seperti itu. Berbeda.
berbeda. Wanita kuat di dalam Tuhan adalah wanita yang menang, selalu menang dalam keadaan apapun, tidak terkalahkan. Amin. Ada amin. Di sini ada wanita yang kuat. Ayo tepuk tangan, jangan tahu coba sebelum firman saya mau dengar. Kalau wanita kuat itu dari suaranya kedengaran lantang. Jangan hanya ngomel, itu lantang. Jadi kalau wanita kuat itu adalah wanita yang lantang dalam Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan Yesus dahsyat, 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 Tuhan Yesus hebat, 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 misalkan ibu-ibu saya mau dengar suaranya. Tuhan Yesus kuat, kuat, kuat. Pertama hebat, 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 dahsyat, dahsyat, kuat, kuat 3 kali ya. Coba kita tes ya di sini ya. Kuat enggak, lantang enggak? Karena semua dimulai dari suara dulu deh. Tuhan Yesus belum ngopi ya? Saya aja belum ngopi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kuat, kuat, kuat. Itu 70% ya. Naik dikit ya 80%. Nanti terakhir baru 100% setelah firman. 10% lagi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau lagi berantem di rumah sama suami, kamu bilang Tuhan Yesus, istrinya hebat, 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 nggak bakal berantem. Puji Tuhan, saya belajar bagaimana harus menjadi wanita yang kuat. Tentunya saya rindu di sini semua wanita di tempat ini adalah wanita-wanita yang kuat dan tangguh. Jadi bukan hanya kuat tapi tangguh dalam segala keadaan apapun. Kita tahu hari-hari ini banyak sekali di luar sana, saya nggak tahu kalau yang di dalam hanya Tuhan yang tahu. Di luar sana banyak wanita yang tidak berdaya, tapi kenal Tuhan tidak berdaya dalam segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan pada hari-hari ini, tentunya pada akhir-akhir ini, Tuhan kita membutuhkan wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat. Mungkin kalau ada lowongan, Tuhan buka lowongan untuk wanita yang kuat dan dahsyat hebat. Karena apa? Tuhan butuh untuk merebut kerajaan Allah, untuk memperlebar kerajaan Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu peran wanita itu sangat penting. Karena wanita dikatakan sebagai seorang penolong bagi suami, penolong bagi keluarga, penolong bagi semuanya. Oleh karena itu seorang penolong haruslah kuat. Bagaimana menolongin orang kalau lemah? Gak bisa. Tapi mulailah dari diri kita dulu menjadi wanita yang kuat. Kalau kita menjadi wanita yang kuat, pasti kuasa Tuhan terus bekerja. Saya diberikan waktu cuma paket komplit 50 menit paket komplit. Saya akan dengan cepat. Jadi beberapa hal yang akan saya bagikan, bagaimana supaya kita menjadi wanita yang kuat. Saya tidak mau ya, secara pribadi saya tidak mau kalau wanita-wanita duduk di tempat ini bila mana mengalami suatu masalah menjadi lemah. Saya mau semua kuat dalam Tuhan. Saya mau, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita mau anak-anaknya kuat. Oleh karena itu firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sedikit saya saksikan. Dulu saya mau menjadi wanita yang kuat, tapi kekuatan yang saya peroleh tidak mampu untuk menangani segala apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya pikir saya sudah cukup kuat, tapi ternyata tidak bisa.
tidak mampu. Saya lemah. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, akhirnya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh kekuatan itu selain daripada kekuatan di dalam Tuhan. Selain daripada kekuatan di dalam Tuhan, tidak ada jalan lain untuk engkau memperolehnya. Kalau kita kuat secara manusia, secara fisik, maka kita akan jadi sombong. Kita akan menjadi angkuh. Kuat di dalam Tuhan artinya bukan secara fisik yang kelihatan. Kuat di dalam Tuhan bukan diperoleh dari seorang wanita dengan tubuh yang kuat ototnya, yang mungkin ada tatonya. Kuat dalam Tuhan bukanlah seorang wanita yang punya kekayaan dan kedudukan yang hebat. Bukan itu. Tapi kuat dalam Tuhan ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Pertama, kuat dalam Tuhan adalah seorang wanita yang kuat dalam Tuhan adalah seorang wanita yang mampu menghadapi setiap proses di dalam hidup. Karena kuat, untuk menjadi kuat namanya perlu apa? Proses. Bagaimana seseorang bisa dikatakan kuat? Bagaimana suatu alat atau benda bisa dikatakan tahan dan kuat? Tentu harus namanya menemui proses dan ujian. Jadi kalau untuk menjadi kuat harus siap menjalani proses. Harus siap. Siapa yang siap diproses untuk menjadi kuat? Nah, turun lagi. Tadi 70%. Masa turun lagi? Tadi siapa yang menjadi kuat? Wanita yang kuat siapa? Ayo, angkat tangan. Siapa yang menjadi kuat nih? Sekarang untuk menjadi kuat harus diproses. Siapa yang siap diproses? Masih ragu-ragu. Kalau lagi enak memang susah untuk diproses. Kalau lagi nyaman memang susah untuk diproses. Tapi dalam keadaan apapun haruslah siap untuk diproses. Karena saya berbicara adalah tentang kekuatan Tuhan dan bukan dengan kekuatan manusia. Saya sendiri diproses. Kekuatan saya yang dulunya secara fisik diproses, tapi ternyata saya tidak kuat. Tapi di saat saya tidak kuat, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Saya tidak mampu menghadapi. Saya bersaksi sedikit. Saya mengalami suatu masalah yang luar biasa. Mungkin di sini ibu-ibu nggak tahu. Ada beberapa yang tahu. Tuhan proses hidup saya. Saya mengalami saya wanita yang suka bekerja. Dan saya saat ini juga bekerja tapi pada Tuhan. Tuhan yang membuat satu perusahaan yang bosnya adalah Tuhan. Saya asistennya. Tuhan berikan perusahaan ini. Tapi dulu Tuhan izinkan, Tuhan proses saya mengalami suatu kebangkrutan. Hidup susah, hidup miskin. Rumah yang ada diambil dan saya harus bayar kontrak. Tinggal di rumah yang dimana saya tinggal, saya harus bayar kontrak. Dan bayar kontrak pun gak mampu. Mau diusir berapa kali dari rumah itu. Kami tidak punya kendaraan, punya motor pun suratnya digadai. Dan makan pun susah. Kalau bisa makan nasi padang sebungkus sendiri itu enak. Makan nasi padang kadang sebungkus pagi sama anak. Itu pun kita cuma lihat. Saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dan dikirim ke Pulau Kalimantan. Di sana saya bekerja sebagai kuli tambang. Di situ nggak pernah pakai bedak, irit, nggak pakai lipstick. Di sana bedaknya pakai debu. Di sana setiap hari saya makan telur asin. Satu hari satu telur asin dibagi 4 sama nasi putih. Makanan paling enak adalah pok mie.
ibu-ibu, kalau hari ini dapat uang sayur, bersyukur sama Tuhan. Amin. Jangan dapat tas mahal aja bersyukur, tapi dapat masih ada nasi, bersyukur. Saya dulu di rumah beras buru-buru 5 kilo ada, bisa beli 1 bungkus makan aja, bersyukur pada Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan proses, saya dikirim di Kalimantan, bekerja sebagai kuli. Di situ tidak ada lain, kekuatanku adalah Tuhan. Disitulah saya baru mengerti segala kekuatan yang saya terima dulu, yang saya belajar secara kekuatan fisik itu, di hadapan Tuhan saya tidak berdaya. Oleh karena itu, saya katakan, Tuhan, saya seperti bencana, saya seperti tanah liat di dalam tangan Tuhan. Bentuklah aku seperti apa yang Engkau mau, bukan yang aku mau. Saya percaya dalam pembentukan Tuhan, dalam prosesnya Tuhan, saya akan menjadi wanita yang kuat. Saya percaya akan firman Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Tapi kalau masih bebel, masih ngeyel, tentunya Tuhan akan bentuk, Tuhan akan proses untuk bisa sampai tanah perjanjian. Begitupun kita. Jangan takut. Kalau saat ini saudara wanita-wanita Allah yang mengalami proses, izinkan Tuhan memproses hatimu, izinkan Tuhan membentukmu, karena hidup kita bagai tanah liat di tangan Tuhan, dibentuknya seperti yang Dia mau, bukan yang kita mau. Di dalam Yeremia 18 ayat 4, terkadang kita yang rusak. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang peri itu, yaitu Tuhan, mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini perumpamaan Tuhan yang diberikan. Jadi saya katakan, Tuhan, aku tidak takut menghadapi suatu masalah apa. Saya punya Tuhan Allah yang hebat. Saya punya Tuhan Allah yang kuat. Saya tahu di dalam proses ini, inilah tempat saya belajar dan berlatih. Ingat, setiap masalah dan tantangan, setiap proses yang kita alami, itu adalah suatu pembelajaran supaya kita makin kuat, supaya kita makin tangguh. Oleh karena itu, sebagai wanita yang kuat, siaplah untuk mengalami proses, siaplah untuk dibentuk, siaplah untuk menjadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Ada amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang mau menjadi tanah liat di tangan Tuhan? Kalau mau menjadi tanah liat di hadapan Tuhan, artinya siap dibentuk, harus sabar dalam pembentukan, dan harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. Beberapa tokoh dalam Alkitab, tokoh wanita yang hebat, Maria ibunya Yesus. Dia adalah wanita yang kuat. Dia mengalami proses. Emang gampang gak punya suami hamil? Selama hamil gak ada omongan daripada orang. Apapun yang dibicarakan tentu orang tidak percaya. Mungkin dia berkata, aku hamil ini Tuhan, atas perintah Tuhan. Orang bilang, mungkin ada yang bilang dia gila kali. Ada yang bilang mungkin gak, mungkin dia selingkuh kali. Banyak hal itu, tapi dia kuat, dia sabar. Ada lagi wanita yang kuat, Ruth, Ibu Ruth ya. Ruth adalah yang kuat. Dia mengalami penderitaan, tapi dia kuat, dia menang. Ada lagi siapa? Priscilla juga, Hana. Ada yang namanya Priscilla? Tadi kan udah ada Ibu Ruth. Ada Priscilla? Ada, sana. Ada Hana? Kalau nama-nama itu jangan lemah ya, harus kuat. Ada Rahel? Ada Rahel juga. Ada Deborah sini. Komplit ya di sini ya, wanita kuat.
nama kamu adalah Deborah sekarang. Namanya Deborah. Itulah wanita-wanita kuat. Wanita yang kuat, siap untuk diproses, siap untuk dibentuk. Disitulah tempat kita berlatih, disitulah tempat kita belajar. Jangan pernah menyerah. Kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang hebat dan dahsyat. Apa yang harus kita lakukan dalam proses ini? Sabar. Sabar. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan miliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan dalam proses ini. Oleh karena itu, kalau mau menjadi wanita yang kuat, tentunya kita punya iman. Kekuatan itu harus berjalan dengan iman. Kalau nggak ada iman, gimana kita kuat? Wanita yang kuat memiliki iman yang dahsyat. Iman yang dahsyat, iman yang sempurna. Kemarin saya memberitahukan kepada hamba-hamba Tuhan harus memiliki 3 iman. Iman dalam hidup saya belajar ada 3 langkah iman. Mungkin dulu iman saya adalah iman kecil. Iman kecil adalah iman yang kadang percaya, kadang kurang, kadang percaya, kadang kurang. Seperti murid-murid Yesus. Waktu di dalam satu perahu dengan Yesus, terjadi badai dan gelombang, mereka teriak ketakutan dan membangunkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Hai kamu, orang yang kurang percaya. Mereka percaya nggak murid-murid Tuhan? Percaya, tapi percaya kurang. Ada grafiknya turun naik, turun naik. Iman itu tidak ada begitu. Iman itu melesat. Nah, kalau mau menjadi wanita kuat, imanmu harus melesat naik. Kenapa engkau menjadi kurang percaya? Dan kenapa? Karena kurang percaya ini membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran. Jadi geser ya iman itu, iman kurang percaya. Naikkan imanmu kepada iman yang besar. Iman yang besar seperti iman siapa? Yairus juga iman yang besar. Waktu dia bertemu Yesus, Tuhan, di saat engkau meletakkan tanganmu kepada anakku, aku yakin anakku sembuh. Suatu perkataan iman. Dan kepada perwira di Kapernaum, cukup engkau memperkatakan suatu kata, engkau tidak perlu datang, tapi perkatakan saja, maka Tuhan itu berkata kepada hambanya akan sembuh. Itu iman besar. Sampai Tuhan berkata, tidak pernah aku bertemu iman seperti ini. Iman seorang wanita yang menjamah jubah Yesus, yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, yang tidak sia-sia. Terus naik kepada iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan oleh badai dan gelombang apapun, tetap kokoh berdiri tegak. Itulah adalah iman yang sempurna. Wanita yang kuat harus memiliki iman yang dahsyat. Wanita yang kuat harus cerdas dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah wanita yang cerdas. Wanita yang kuat adalah wanita yang harus cerdas dalam Tuhan. Kecerdasan dalam Tuhan itu berbeda dengan orang pintar di luar sana. Itu berbeda. Kecerdasan itu ada 3. IQ, EQ, SQ. Spirit itu yang penting. Kecerdasan dalam Tuhan, kecerdasan spiritual itu penting sekali. Kita dapat dari mana? Dari Tuhan sendiri, yaitu dengan hikmat Tuhan. Wanita yang mempunyai hikmat Tuhan dalam setiap langkahnya adalah wanita yang cerdas. Kalau dia cerdas, itu dia akan menjadi wanita yang kuat dan tangguh dalam segala sesuatunya. Saya suka firman Tuhan yang begini berkata. Jadi saya suka firman Tuhan begini dalam Korintus 9 ayat 26. Saya bacakan dulu tentang bagaimana kecerdasan, hikmat itu
dan kepandaian pengetahuan itu datangnya daripada Tuhan, yaitu Amsal 2 ayat 6 dulu. Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu penting sekali. Kecerdasan yang membuat kita kuat dalam Tuhan adalah kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan sendiri, yaitu hikmat daripada Tuhan. Amin. Saya suka satu firman, ini sering saya pakai, Korintus 9 ayat 26 dikatakan, Korintus 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ingat, seorang petinju yang hebat, yang kuat, dia harus memenangkan pertandingan. Dia harus menang dalam segala pertandingan. Kalau dia cuma bodinya kuat seperti Mike Tyson itu, percuma kalau dia nggak cerdik. Orang yang cerdik bisa memahami situasi. Orang yang cerdik tahu apa yang harus dilakukan dalam segala keadaan. Jadi dia bukan sembarangan memukul. Dia tahu sasaran yang tepat untuk memukul. Banyak wanita pintar, tapi salah mempergunakan kepintarannya. Dan bahkan banyak orang-orang pintar di luar sana salah mempergunakan kepintarannya, karena kepintarannya bukan dalam Tuhan. Akhirnya apa? Hancur, lemah, tak berdaya. Tapi kalau kita cerdas dalam Tuhan, kita bisa melihat situasi. Kita tahu situasi apa yang harus kita lakukan, dan kita perbuat strategi apa. Kecerdasan dalam Tuhan ini sangat penting. Oleh karena itu, setiap kita diberikan kecerdasan daripada Tuhan. Amin. Siapa yang memiliki kecerdasan dalam Tuhan? Enggak mau. Ayo katakan semua. Mau dong. Karena hikmat itu diberikan kepada orang yang memintanya. Minta kepada Tuhan, minta hikmat, minta kecerdasan, maka engkau akan pintar. Saya di tambangan, saya ngerti pertambangan, saya nggak ngerti. Tapi banyak hal-hal yang diajarkan Tuhan. Ingat, wanita yang kuat siap melalui proses. Wanita yang kuat harus memiliki iman yang besar, iman yang dahsyat, dan iman yang sempurna, bukan iman yang turun naik. Wanita yang kuat harus cerdas dalam Tuhan. Kecerdasan itu diperoleh daripada Tuhan. Keempat, terakhir, wanita yang cerdas itu wanita yang mengandalkan Tuhan. Wanita yang kuat itu yang selalu ya, ini saya katakan selalu, bukan hanya kadang-kadang. Wanita yang kuat selalu mengandalkan kuasa Tuhan, dan selalu bekerja sama dengan Tuhan. Kita bukan orang secara manusia, kita bukan orang pintar, kita bukan orang kuat, tapi kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang pintar, Tuhan yang dahsyat. Dia memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Satu, andalkan Tuhan dengan memakai kuasa Tuhan. Tadi di dalam Efesus, nanti akhirnya ini tadi dalam Efesus 6 ayat 10, di dalam perikop itu ada senjata-senjata Allah yang kita bisa pakai. Jadi memakai kuasa Allah, yaitu memakai senjata Allah. Apa senjata Allah supaya kita kuat? Yaitu apa? Salah satunya apa? Salah satunya aja apa? Firman Tuhan. Dan apa? Doa. Firman Tuhan dan doa. Yang juga berkasutkan kerelaan. Saya percaya kalau kita pakai yang namanya kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita akan menjadi kuat. Amin. Siapa yang pakai senjata Allah setiap hari? Dipakai aja. Senjata ini jangan pernah dilucutkan dari tubuh, jangan pernah dilepaskan dari hidup.
maka kita adalah orang yang kuat, yang mampu menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu ibu-ibu di tempat ini, saya anjurkan setiap pagi baca firman Tuhan. Saya tidak pernah berhenti sampai detik ini baca firman Tuhan. Paling sedikit 3 pasal itu harus saya baca setiap pagi. Makananku harus sehat setiap pagi. Sarapanku yang pertama adalah saya bagikan dalam hidup saya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu makanan yang membuat saya kuat, yaitu makanan senjata Allah yang harus saya ada dalam diri saya. Pertama, pujian penyembahan kepada Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kedua, baca firman Tuhan setiap hari. Itu adalah senjata yang kita pakai, makanan yang kuat bagi tubuh kita. Ketiga, baca. Ketiga, berdoa. Ya, pertama pujian penyembahan, kedua adalah doa. Doa ini komunikasi kita dengan Tuhan. Ketiga, baca firman Tuhan setiap hari. Keempat apa? Level 5 kita harus naik setiap hari. Makanan pelengkap dari semuanya itu adalah minta pimpinan Roh Kudus sendiri. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Karena itu firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Filipi 13 ayat 4 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun perkara dalam hidupku, di dalam Dia ada kekuatan. Karena firman Tuhan berkata juga, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Bukan hanya datang, lepas masalah. Bukan hanya datang kepada Yesus lepas masalah. Tuhan bilang apa? Pikul aku yang bermasalah. Tuhan bilang pikul masalah itu, hadapi proses hidupmu, pikul, maka bebanmu akan ringan. Apakah kuk itu menjadi ringan langsung? Tidak. Tapi kitanya yang menjadi kuat. Maka kalau kita pikul, kuk itu jadi ringan. Karena kitanya kuat dalam Tuhan. Dan di situ dikatakan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan murah. Jadi teruslah andalkan Tuhan dalam hidup. Hiduplah pakai senjata Allah setiap pagi. Jangan pernah dilepaskan. 4 sehat 5 sempurna itu boleh dipelajari, maka engkau akan tangguh dan kuat dalam Tuhan. Oleh karena itu sebagai firman penutup, saya baca bahwa setiap kita yang setiap hari menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, dicas Tuhan, dicas dan diberikan kekuatan baru. Saya diproses, saya dikirim ke hutan. Saya tidak ngerti tentang pertambangan, di situ saya dibuat cerdas, diajarkan Roh Kudus, saya mengerti pertambangan dan saya belajar. Dan Tuhan berikan hidup saya. Tuhan berikan semua perusahaan untuk saya kelola. Perusahaannya Tuhan, bukan saya. Punyanya Tuhan, saya bekerja. Pagi ini pun saya harus bereskan ke pekerjaan dulu semuanya, baru saya berdiri di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan dengan keluarga aku, tapi aku punya Tuhan yang hebat. Bukan saya saja, tapi kita semua punya Tuhan yang hebat. Kalau saya dapat mengawalinya, kekuatan-kekuatan Tuhan yang tidak ada yang mustahil itu, saya percaya semua di tempat ini akan mengalami hal yang sama. Bukan saya sendiri, tapi semua akan mendapat terobosan-terobosan baru. Akan menjadi wanita yang luar biasa, jadi berkat bagi orang banyak. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan kekuatan baru dan kekuatan baru. Ada hal-hal baru datang, masalah baru datang, tapi kekuatan baru ini lebih dahsyat dan lebih hebat dan lebih kuat, sehingga kita mampu menghadapinya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mempromosi setiap kita untuk menjadi wanita yang kuat dalam Tuhan. Jangan lemah,
sebuah lagu. Saya nyanyikan sedikit di saat saya lemah. Saya suka nyanyi sama Tuhan, suka tulis lagu. Saya tuh paling sering nulis surat sama Tuhan. Dijawab melalui tulisan juga. Dia mengirimkan tulisan kepada anak saya di saat saya kecewa, gak mampu menghadapi segala sesuatu. Saya bikin surat kepada Tuhan, dan Tuhan balas juga melalui anak saya. Anak saya waktu itu umur 6 tahun. Dia gambarkan seorang wanita yang sedang menangis, yang sedang hancur. Wanita itu rambut panjang, menangis, hancur. Di sebelahnya digambarkan Yesus, seorang yang bertubuh besar. Ditulis di situ Yesus, yang perempuan itu adalah mama. Ada sebuah tangan memegang wanita di dalam situ, di dalam kurung berkata, jangan menangis anakku, jangan menangis. Mungkin hatimu hancur, mungkin hatimu benci, mungkin hatimu marah, mungkin kau memberontak. Jangan menangis, aku ada di hatimu. Di dalam lingkaran itu, aku ada di hatimu. Saat saya melihat surat itu, bahwa Tuhan mau adalah hati saya. Saya tidak punya apa-apa, kekayaan semua habis, semua tidak ada. Tapi inilah yang punya hati yang kuberikan untuk Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan, itu yang saya mau setiap saat. Karena saya tahu Tuhan mau tinggal di hati kita. Di situ akhirnya saya buang segalanya. Marah, benci, apa semua tidak ada dalam kamus hidupku sampai detik ini. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dan saat itu Tuhan pulihkan saya. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kekuatan di tengah keadaan apapun. Oleh karena itu, di dalam segala kelemahan kita boleh bermegah dan tidak tawar hati. Sebuah lagu saya tulis berkata, saat ku lemah, saat ku lemah, kau kuatku. Saya bukan penyanyi. Saat ku terjatuh, kau yang menopangku. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Tanganmu Tuhan menuntun langkahku.
kuasa yang tertinggal di dalam itu terus bergerak oleh Roh Kudus, menolong, menjamah, mengurapimu, memberikan hikmat kecerdasan daripadamu, dan kekuatan baru itu mengalir. Terima di dalam nama Yesus. Saat ini ada terobosan-terobosan baru dalam hidup. Engkau akan dipromosi Tuhan. Engkau akan diberikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Tubuhmu tidak akan lemah, dan bahkan saat ini di mana engkau yang mengalami kelemahan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi ini. Kami percaya di dalam Tuhan ada kuasa. Kami akan kuat, kami akan menang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan. Firman yang telah berhenti, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Kuasa Tuhan terus bekerja kepada wanita-wanita yang ada di tempat ini, dan bahkan kepada seisi semua orang yang ada di tempat ini. Kuasa Tuhan terus bekerja.